Shalom, damai di hati, terpujilah Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah di hari Minggu tanggal 6 Juni 2021. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri, kita memuliakan ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 362. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dalam Mazmur pasal 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasih, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Silakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Nats firman Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang menaikkan pujian syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau boleh memberikan hari ini bagi kami, hari Minggu yang kudus dan suci. Dan kami sebagai umat-Mu ada di rumah-Mu yang kudus dan suci ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam persekutuan ibadah ini Tuhan, kami datang sujud sembah kepadamu, tetapi juga kami datang membawa pengakuan kami kepadamu Tuhan. Karena kami mengakui di perjalanan kehidupan kami, seringkali kami melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Engkau mengajar kami untuk hidup saling mengasihi, untuk bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Tapi seringkali kami tak mampu melakukan semua tugas tanggung jawab kami dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Engkau mengajar kami untuk hidup saling mengasihi, tetapi justru seringkali kami saling menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati istri kami, hati suami kami, orang tua, anak-anak, menyakiti hati teman kami. Dan ada begitu banyak lagi kesalahan dan dosa yang kami lakukan Tuhan, yang tak mampu hamba-Mu sebut satu demi satu. Namun kami percaya Tuhan tahu semua yang kami lakukan. Karena itu saat ini dengan penuh kerendahan hati kami memohon, kasihanilah kami dan ampunilah kami atas salah dan dosa kami. Dan kiranya dari pengasihan dan pengampunan Tuhan, kami boleh dilayakkan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, inilah pengakuan kami, inilah permohonan kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan, Bila aku merenungkan, terpesona keagungan-Mu, hatiku tersayat hamba dan benih. Aku insan tak berarti, salib-Mu ya Yesus, tanda kasih-Mu bagi hati yang remuk redam. Aku insan yang nyariskan tenggelam, Kau angkat demi sayang-Mu. Tuhanku, korban-Mu lenyapkan
rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji insaf kini, taat setiap hari. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku, tadi ku angkuh kini heran. Tuhan besar rahmat-Mu, kidung imanku bergema. Rahmat-Mu sungguh mulia, kidung imanku bergema. Rahmat-Mu sungguh mulia. Jemaat diundang untuk berdiri, dan marilah kita mengaku iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Masyurkan rajamu. Masyurkan rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema. Suaramu dan hatimu berpadu, puji Tuhanmu. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat
dan kitab para nabi. Ya Allah Bapa, ya Yesus Tuhan, ya Roh Kudus, aku bersyukur, aku memuji, menyembahmu. Oh, berikanlah urapan roh-Mu kepadaku, agar aku layak di hadirat-Mu. Di relung hatiku yang hancur, ku buat mezbah korban syukurku, ku serahkan persembahanku. Berkenanlah Kau, ya Tuhanku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon penerangan Roh Kudus dalam doa. Marilah kita berdoa. Dalam persekutuan ibadah ini Tuhan, kami rindu lagi untuk membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Dan karena itu saat ini, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon kepadamu, curahkanlah roh-Mu bagi kami. Urapilah hati dan pikiran kami dengan roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca firman-Mu, kami boleh mengerti apa maksud kebenaran firman di kehidupan kami. Dan hamba-Mu ini yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Dengan penuh kerendahan hati hamba datang kepadamu Tuhan, memohon Engkau kiranya menghikmati hamba, Engkau kiranya memampukan hamba, dan mengampuni salah dan dosa hamba, supaya saat ini hamba-Mu ini boleh layak dipakai Tuhan untuk menyampaikan sabda kebenaran firman. Tuhan, inilah kami semua yang sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30, yang berperikopkan perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah
lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu ini, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dalam khotbah, kita dengarkan puji-pujian yang sudah diatur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji-pujian yang sudah disiapkan pada ibadah pagi ini yaitu kolom 9, kolom 10, dan guru-guru serta pegawai SMA Swasta Kristen Tumoto Girian. Kami beri kesempatan pertama pada kolom 9. Sambil jaga jarak.
Selanjutnya puji-pujian dari kolom 10. Kami persilakan kepada guru-guru dan pegawai SMA Sito Timoto.
Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali perenungan kita saat ini, saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian syukur, terima kasih kepada Tuhan yang terus menuntun menyertai perjalanan kehidupan kita, memberi sehat kuat bagi kita, boleh memberikan hari ini bagi kita, hari Minggu yang kudus dan suci, dan juga bersyukur karena Tuhan boleh memberi waktu dan kesempatan bagi kita semua untuk ada di rumah Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebagai orang percaya, kita semua tahu dan percaya bahwa Tuhan Allah, Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dan kita pun percaya bahwa tidak ada kuasa lain yang mampu menandingi kuasa Tuhan. Dialah pencipta, menciptakan dunia ini, bahkan menciptakan kita manusia dan diberi hak untuk menempati dunia ini, mengolah bahkan mengusahakannya. Dan kita pun tahu bahwa Tuhan menciptakan sorga, atau dengan kata lain kerajaan sorga. Itu satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan diperuntukkan kepada orang-orang yang selagi hidup di dunia ini taat dan setia kepadanya. Sebab ketika tiba batas waktu hidup di dunia ini dan mereka taat setia, mereka akan dipindahkan di tempat yang kekal, yaitu sorga. Tetapi juga Tuhan menciptakan neraka. Menciptakan neraka, dan neraka itu diperuntukkan kepada setiap orang di mana ketika ditempatkan oleh Tuhan di dunia ini, tidak taat, tidak setia, maka ketika ajal menjemputnya, dia akan menikmati neraka, siksaan, dan lain sebagainya yang ada di neraka. Dan sebagai orang percaya, orang tahu sebenarnya tempat tinggal Tuhan itu ada di sorga. Tetapi dia datang ke dunia ini menjadi manusia karena kasih sayangnya kepada manusia. Semua orang tahu dia datang untuk menebus kita, tetapi juga untuk memberi teladan, mengajar setiap manusia. Tuhan dari sorga dia datang ke dunia ini menjadi manusia dan mengajar manusia itu, para muridnya, apa yang Tuhan ajarkan. Ajaran yang paling utama Tuhan dia bilang kan, kasih itu hukum yang terutama, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Dan ada banyak pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus bilang, bagaimana mereka jangan khawatir, bagaimana mereka harus taat kepada pemerintah, taat kepada kaisar, bagaimana mereka diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan-persoalan supaya mereka mampu sanggup menghadapi semuanya itu. Pengajaran Tuhan Yesus ada yang disampaikannya secara langsung, tetapi ada disampaikannya melalui perumpamaan. Dan bacaan kita saat ini dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayatnya 30, pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya
yang disampaikannya dalam bentuk perumpamaan. Tentang apa? Orang jelas baca dalam ayat 14. Tentang kerajaan sorga yang dia umpamakan seperti orang yang menerima talenta. Ayat 14 jelas dikatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jelas orang so baca tadi, ada 3 orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan itu. Orang yang pertama diberi kepercayaan 5 talenta, yang kedua 2 talenta, yang ketiga 3 talenta. 1 talenta. Jadi 5, 2, 1 talenta. Talenta itu adalah bentuk mata uang pada waktu itu yang dia penilai sama seperti 3.000 dinar. Nah, waktu itu gaji hari 1 dinar. Jadi kalau 1 dinar sekarang berapa kalau gaji hari sekarang? Kalau 100.000 berarti kali 3.300 juta. Itu 1 talenta penilai. Kalau 5 talenta, ini kali 100.000, ambil patokan 100.000. Kalau 150.000, berarti 1,5 kali lipat. Taruh aja 100.000, supaya gampang mau reken. Jadi kalau dia bernilai 1 talenta 3.000 dinar, kalau 5 talenta berarti 1,5 M. Kemudian orang yang kedua 2 talenta berarti 600 juta. Dan yang orang ketiga 1 talenta diberi kepercayaan 300 juta. Ngoni olah ini doi. Kemudian dia pergi ke luar negeri. Lama kong dia balik. Orang pertama 1,5 M atau 5 talenta, so jadi 10 talenta. So jadi 3 miliar. Tuh orang kedua 2 talenta so jadi 4. Orang ketiga dia cuma simpang di dalam tanah. Jadi respons dari 3 orang ini berbeda. Orang pertama dia sanggup melakukan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhannya. Orang kedua pun sekalipun yang tidak sampai setengah dari orang pertama, dia tetap taat, setia. Dan ketika datang tuannya, apa Tuhan bilang? Tuhan berbahagia karena mereka telah taat dan setia. Dan setelah itu Tuhan bilang, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Anda ini 5 talenta 1,5 M, Tuhan bilang engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Begitu juga dengan orang kedua. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Berarti ada yang besar. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Orang yang ketiga dia cuma ada segala di tanah. Datang ke Tuhan dia kasih dengan berbagai macam alasan, bahkan menuduh Tuhan yang tidak-tidak. Kendati sangat jelas memang dia berpikir jahat, kemudian malas. Makanya Tuhan langsung bilang, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa waktu menuai di tempat bahwa
Aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Kalau Tuhanmu suka jawab, "Kenapa jangan terima?" Tetapi sondak seterus. Tetapi maksud bacaan kita saat ini, karena dia jahat, karena dia malas, maka dia tidak akan bersama-sama dengan kebahagiaan dengan tuannya, tetapi dia akan dicampakkan di tempat di mana terdapat ratap dan gertak gigi. Jadi kalau orang mau gambarkan bahwa itu orang yang pertama karena dia taat, setia, bertanggung jawab, DP bahasa sederhana, upahmu besar di sorga. Masuk sorga. Karena kan ini bicara soal kerajaan sorga. Begitu juga dengan orang kedua. Dan orang yang ketiga, karena tidak bertanggung jawab, jahat, malas, dia menempati neraka yang Tuhan siapkan. Seperti pengantar saya tadi. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam bagian Alkitab saat ini kita bisa tahu bersama bahwa ternyata untuk menempati sorga yang kita idam-idamkan bersama, karena di sana kita akan menikmati kebahagiaan kekal, sukacita yang kekal, menentukan tompe cara hidup di dunia ini. Ternyata kalau orang rajin belajar, rajin bekerja, orang akan sukses, akan bahagia, dan juga orang akan menikmati kebahagiaan kekal di sorga. Saya terkesan dengan sebuah ungkapan dari Menteri Kemaritiman Luhut Panjaitan. Dia seorang Kristen yang merindukan supaya orang Kristen itu maju, punya sumber daya manusia yang baik dan lain sebagainya. Makanya setiap kali dia hadir di gereja, dia memberikan sambutan dan merangsang supaya orang terus berjuang bersamakan dia, menyampaikan tentang perkembangan dunia sampai saat ini. Dan dia menginginkan supaya orang percaya turut dalam kemajuan dunia. Bukan cuma menikmati, berperan, berusaha dan lain sebagainya. Tetapi ada juga kata-katanya yang lain-kali kita miris dengar. Yang kadang-kadang beliau lain-kali kalau orang bisa salah dengar, dia bilang, makanya para pendeta, hamba-hamba Tuhan jangan cuma bicara-bicara soal Yerusalem, Bethlehem, Golgota tanpa harus tahu perkembangan dunia sekarang dan mengajak semua orang untuk berusaha berjuang di dunia sekarang ini, turut dalam pembangunan dan lain sebagainya. Jadi ini kritik bagi pendeta-pendeta yang cuma bicara-bicara tuh kerajaan sorga dan lain sebagainya tanpa harus bicara bagaimana realita dunia ini. Dan firman Tuhan ini menurut saya bisa menjembatani pemahaman itu, karena ternyata sorga kita akan miliki ketika kita berjuang di dunia ini dengan taat setia. Ketika kita mampu mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kan pengertian talenta ada dua, Kang. Pertama, kalau saya bacaan ini mata uang. Tetapi juga talenta adalah bakat. Atau sama dengan itu lagu Jemaat Kolom Semandamnya yang tadi, anugerah Tuhan, karunia Tuhan yang Tuhan kasih pada orang untuk orang kembangkan dalam kehidupan ini
seturut mau kehendak Tuhan. Supaya ketika tiba saatnya ajal menjemput kita, atau tiba saatnya kita akan dipindahkan ke tempat yang kekal, mau surga atau neraka, tentu orang yang mampu bertanggung jawab dalam kehidupan ini mengolah talenta, mengembangkan talenta yang Tuhan beri, baik pengertian uang ataupun pengertian karunia bakat yang Tuhan kasih pada orang. Ketika tiba saatnya perpindahan akan terjadi pada kita, kita yang tahu mau saya pindah di umur berapa, 70 tahun atau 75 tahun, maka orang bertanggung jawab dalam hidup ini, orang akan dipindahkan Tuhan di tempat yang kekal atau surga yang kekal. Asalkan selagi orang ada di sini, kembangkan tompe kemampuan. Anak-anak sekolah, remaja mesti belajar baik-baik. Jangan cuma pikir-pikir habon dan lain sebagainya. Ini Tuhan bersyukur ada tamu dari keluarga besar SMA swasta Kristen Tumoto Girian. Tentu kehadiran mereka di sini juga ada hubungan dengan mau sosialisasi. Baru datang, baru kita lihat langsung tahu. Mau bilang supaya belajar baik-baik. Dan tentu supaya tompe pendidikan, tompe sekolah Kristen maju. Kalau usia tamat SMP, kalau boleh anak-anak tentu datang sekolah di sekolah Kristen. Mau dia P model A, B, C, D, masuk di sekolah itu nanti guru-guru mau bentuk, mau didik supaya sabantar mau jadi manusia yang berguna, yang bertanggung jawab. Ketika Tuhan percayakan, beri kepercayaan, kasih 1 talenta, 2, 3 atau berapa talenta, orang mampu bertanggung jawab sama seperti orang pertama, kedua. Orang mampu bertanggung jawabkan di bumi ini. Tentu kalau sedengan profesi kita masing-masing. Kalau jadi guru, tentu jadi guru yang baik, jadi pedagang yang baik, pengusaha jadi pengusaha yang baik, kan? Jadi pedagang yang baik tentu kalau mau menerapkan usaha atau bisnis sesuai dengan iman Kristen. Bagaimana bisnis sesuai dengan iman Kristen? Kalau berbisnis harus memikirkan keuntungan banyak orang, bukan cuma kita untung, tapi mitra tidak menguntung. Kita sejahtera, orang lain sejahtera, dan mampu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan ada poin terakhir tuh, bisnis sesuai dengan iman Kristen adalah bisnis yang memperhatikan berwawasan lingkungan hidup, supaya akan berkelanjutan untuk kehidupan di dunia ini. Apapun kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita, berapapun talenta yang Tuhan beri kepada kita, dan ketika kita dengan taat, setia dan bertanggung jawab, tiba waktunya Tuhan datang, maka kita akan menikmati kebahagiaan seperti yang dinikmati oleh orang pertama dan orang yang kedua. Menjalani kehidupan di dunia ini memang bukan cuma sedap-sedap. Pasti susah senang silih berganti orang akan alami. Sehat sakit silih berganti orang akan alami. Tetapi kita percaya ketika orang terus mengandalkan Tuhan, terus mengundang Roh Kudus tercurah atas kita, maka pasti Tuhan akan memampukan kita berkompetisi di dunia yang semakin modern ini. Orang bilang dunia era 4.0 kan, atau juga era digital, 5.0 era digital. Tapi juga ada pengertian lain, era disrupsi, terjadi pergeseran nilai dan lain sebagainya. Namun kita percaya biar tuh dunia mau berubah, mau jadi ke depan 6.0, kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Dia sanggup dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Asalkan orang taat setia kepada Tuhan. Asalkan orang
seperti tema minggu ini, tanggung jawab mengelola talenta dalam keadilan Allah. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya, memberkati kita semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita akan memberi persembahan, habis persembahan. Sementara memberi persembahan, kita menyanyi Tuhan Pencipta Semesta. Yang Maha Mulia.
Saudara-saudara, kita akan beralih tata cara ke tata cara ibadah pelayanan baptisan anak. Dengarkanlah pengajaran jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa. Yang dimaksud dengan bangsa bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Baptisan adalah tanda perjanjian antara Allah dengan orang-orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Inilah yang dimaksudkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan tentang baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Itu berarti termasuk anak-anak yang mendapatkan pelayanan baptisan. Peristiwa air bah di mana Nuh dan seisi rumahnya diselamatkan. Menurut 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 22, bagi kita dikiaskan dengan baptisan yang maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Di dalamnya terkandung makna sebagai kiasan keselamatan berlaku bagi keluarga termasuk anak-anak. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perhatikanlah bahwa yang dipersoalkan bukan cara entah curah, percik atau selam, tetapi dalam nama Allah. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan satu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama anak memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa, dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematiannya dan kebangkitannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Dan dibaptis dalam nama Roh Kudus memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam dalam hati kita dan anak-anak kita, agar kita berakar serta berdasar pada kasih. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 304, Pandang Ya Bapa. Dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah."
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus. Kita akan berdoa, Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan melaksanakan pelayanan baptisan kepada Queen Kamagi, anak dari keluarga Kamagi Pangalila. Dan karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang memohon kepadamu. Kiranya Engkau memimpin, menyertai dan memberkati pelaksanaan pelayanan baptisan ini. Dan kiranya pelaksanaan pelayanan baptisan ini boleh berjalan dengan baik seturut mau kehendak Tuhan. Mampukan hamba-Mu ini untuk melaksanakan pekerjaan pembaptisan ini. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan nama anak, orang tua, dan orang tua baptisan yang akan disampaikan oleh badan pekerja. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini keluarga Kamagi Pangalila boleh membawa anak yang kekasih mereka, yaitu Queen Levinka Kamagi, lahir pada tanggal 6 Juni 2020, anak perempuan dari ayah Lenvin Ruli Kamagi Eskom, ibu Mayangsari Pangalila. Dimohon berdiri atau datang ke depan. Orang tua baptisan. 1. Jane Beatrix Erkowaas, sarjana farmasi. Gita F. Matantu, ahli media keperawatan. Penatua Sony Y. Lembong, SE MSI. 4. Hani Mantiri. 5. Dewi Vivi Pandi, sarjana MAP, sarjana ekonomi. 6. Oktaviani A. Angkumona, sarjana ekonomi. 7. Stephen S. Mondong, SE. 8. Syamas Dr. Isya J. Melo, SHMH. 9. Theo Pandi. 10. Frederick L. Kamagi. 11. Willy Ari Manua. Yang tidak mengikuti katekisasi tadi kami tidak bacakan. Makasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian yang baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan tahyul atau kebiasaan seperti tradisi lainnya. Agar menjadi lebih nyata
bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak saudara-saudara secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Pertama, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kudus, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Kedua, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa saudara-saudara akan mendidik anak saudara-saudara sedemikian rupa sehingga dia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Orang tua dan orang tua baptisan. Apakah jawaban saudara-saudara? Queen, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, pelaksanaan pelayanan baptisan boleh selesai dan selanjutnya diberi kesempatan kepada orang tua dan orang tua baptisan untuk menyampaikan puji-pujian. Kepada orang tua untuk tetap di depan, karena kami akan menyerahkan surat baptisan
Saudara, kita akan berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami panjatkan kepadamu. Karena kami boleh merasakan pimpinan penyertaan dalam persekutuan ibadah kami sampai saat ini. Di ibadah ini kami sudah melaksanakan pelayanan baptisan buat anak dari keluarga Kamagi Pangalila. Hari ini Queen boleh dibaptis. Dan kiranya apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mohon Engkau memberkati Queen di usia pertama hari ini. Engkau memberkati dia dalam tumbuh kembangnya. Dia boleh menjadi anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, menjadi anak kebanggaan orang tua, anak kebanggaan mama papa, kebanggaan mama ani papa ani, jemaat masyarakat istimewa. Queen boleh menjadi anak kebanggaan Tuhan. Dan karena itu berkatilah anak ini Tuhan. Dan kehidupannya kami bawa, pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Kau memberkati orang tua dalam segala upaya untuk membesarkan dan mendidik Queen. Juga memberkati Mama Ani, Papa Ani yang bersedia mendampingi Bapak Ruli dan Ibu Mayang untuk mendidik Queen. Berkati pelayanmu di Jemaat Kolom 9, Ibu Penatua dan Bapak Syamas dalam pendampingan mereka bagi keluarga ini. Dan Engkau memberkati kami semua, badan pekerja Majelis Jemaat, dalam pelaksanaan pelayanan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami terus merasakan campur tangan Tuhan dalam kerja pelayanan kami sampai saat ini. Engkau boleh beri waktu bagi kami untuk beribadah. Di ibadah ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan lebih daripada itu kami boleh membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman yang mengingatkan kami, selagi Tuhan memberikan kesempatan hidup bagi kami, kami menjalani hidup ini dengan baik seturut mau kehendak Tuhan. Bahkan ketika Tuhan memberi tanggung jawab, memberi talenta kepada kami, kami mampu mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan firman-Mu mengingatkan kami, ketika kami mampu menjalankan tanggung jawab kami, seperti perumpamaan dalam bacaan ini, orang pertama dan orang kedua, maka kami akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan, dalam perjamuan dengan Tuhan, bahkan juga sampai pada menikmati kehidupan yang kekal. Tuhan, Kau memberkati kami, memberlakukan firman di kehidupan kami. Kami menyadari tidak sedikit tantangan, pergumulan, godaan, cobaan, roh jahat, roh kemalasan
yang datang menghampiri kami, membuat kami gagal, seperti orang yang ketiga dalam perumpamaan ini. Karena itu kami memohon Engkau menolong kami Tuhan. Engkau memampukan kami menghadapi semua tantangan, pergumulan, godaan dan cobaan dalam kehidupan kami. Dalam semua tanggung jawab kami, tugas pekerjaan kami, apapun profesi kami, bahkan dalam kerja pelayanan kami di Jemaat Gemim Baitel. Kau berkati kami semua. Kau pun memberkati semua rencana program pelayanan kami ya Tuhan. Memberkati para pelayan-Mu, Badan Pekerja Jemaat, Penatua Samas kolom 1 sampai 21, Penatua Bipra, Komisi-komisi Kerja UPK dari kolom 1 sampai 21. Semangat kebersamaan terus ada pada kami, roh persatuan kesatuan mewarnai kehidupan kami, dalam mana kami hendak menunaikan semua tugas pelayanan kami. Juga memberkati semua anggota jemaat-Mu dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan beri sehat, beri kuat, beri semangat, supaya mereka boleh melaksanakan semua tugas tanggung jawab mereka sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Dan ketika mereka boleh berhasil, boleh menikmati berkat-berkat-Mu, ajar mereka untuk tidak lupa mengucap syukur, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kami menyadari semua yang ada pada kami datangnya dari Tuhan. Tuhan, kami pun berdoa kepadamu untuk pihak sekolah, keluarga besar SMA swasta Tumautou Girian. Tuhan memberkati mereka dalam upaya mereka untuk mendidik para siswa di sekolah ini, dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Berilah hikmat-Mu, kemampuan bagi para guru, bagi kepala sekolah, bahkan semua keluarga besar SMA swasta Kristen Tumautou Girian. Kau memberkati para siswa, mereka boleh mengikuti proses belajar mengajar dengan baik, dan kiranya mereka boleh menggapai semua cita-cita mereka di kemudian hari. Tantangan, pergumulan, godaan, cobaan yang terus diperhadapkan kepada para guru bahkan juga para siswa, Engkau kiranya menolong, memampukan mereka. Kami berdoa juga kepadamu Tuhan, untuk semua jemaat-Mu yang bersyukur karena segala berkat-berkat-Mu yang Tuhan curahkan atas jemaat-Mu. Juga bagi anggota jemaat yang boleh ketambahan usia setahun, baik hari ini ataupun minggu yang baru kami lewati, Tuhan kiranya kuduskan syukur sukacita mereka, dan mereka semuanya bersyukur bersukacita di dalam Tuhan. Berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan, mampukan. Tuhan kiranya memberkati anggota jemaat yang sedang sakit, Bapak Max Rompas, dalam keluarga Rompas Tumbol, bahkan jemaat-jemaat yang lainnya yang ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan kira menjamah dan memberkati semua upaya proses pemulihan mereka. Dan kami pun berdoa buat keluarga pendeta Sangian Bawoleh. Kemarin hari
Ibu Pendeta Nisha boleh melahirkan seorang anak laki-laki melalui proses operasi. Bersyukur karena boleh proses melahirkan boleh berjalan dengan baik dan Tuhan memberkati proses pemulihan dari Ibu Pendeta, bahkan juga memberkati anak yang adalah anugerah Tuhan bagi keluarga ini. Tuhan, semua kami yang hadir saat ini, pribadi kami masing-masing Tuhan, keluarga kami masing-masing, kami mohon kami diberkati Tuhan. Kami rindu berdoa untuk panitia pemilihan pelayan khusus dalam tahapan-tahapan kerja panitia bersama dengan badan pekerja dan seluruh majelis jemaat. Kiranya diberkati oleh Tuhan dan kiranya semua berjalan dengan baik. Tuhan, untuk semua rencana program pelayanan hari ini kami pun serahkan, pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Setelah kami selesai beribadah di rumah-Mu yang kudus ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Pimpin sertai kami, tibakan dengan selamat, dan kami kiranya boleh menjadi alat damai sejahtera-Mu bagi keluarga kami masing-masing. Tuhan, berkati pemerintah kami dari pusat bahkan sampai di desa dan kelurahan. Berkati pemerintah Kota Bitung, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta semua jajaran pemerintahan Kota Bitung, pemerintah Kecamatan Girian, pemerintah Kelurahan Girian Atas. Tuhan berkati Bapak Camat, Ibu Lurah, serta semua perangkat pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan Girian Atas. Semua diberkati Tuhan. Tuhan, inilah kami semua dalam segala keberadaan kehidupan kami. Wujud ungkapan rasa syukur kami. Kami sudah memberi persembahan. Besar kecil persembahan yang kami beri, Tuhan kuduskan. Dan Tuhan kiranya membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berlimpah bagi kami semua. Semua kami yang boleh menyelenggarakan peribadatan saat ini, pemain musik, kantoria, operator LCD, operator live streaming, penanggung jawab ibadah, pendamping kadim, petugas persembahan, kostor, Panji Yosua, semua kami yang boleh membantu menyelenggarakan ibadah ini, kami mohon diberkati oleh Tuhan. Inilah seru sembahyang kami. Ampun salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang saudara kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita untuk berdiri.
terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Selesai. Demikianlah ibadah pada saat ini telah berakhir dengan baik. Dan kita ikuti warta jemaat. Perlu kami sampaikan kepada jemaat, jangan dulu pulang karena ini adalah info penting yang akan disampaikan berupa sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Swasta Kristen Tumauto Girian yang kami sebut dengan kasih Penatua Maksi Awondatu SPD Master Pendidikan. Kami persilakan. Shalom, damai di hati. Mohon beberapa waktu untuk memberikan sosialisasi tentang penerimaan peserta didik baru di SMA Swasta Kristen Tumauto Girian. Yang kami hormati Bapak Pendeta, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Baital Girian, bersama dengan seluruh perangkat pelayanan yang hadir pada saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat. Ya, bahkan kami melihat di sini ada adik-adik remaja pemuda anak sekolah minggu. Saat ini kami keluarga besar SMA Swasta Kristen Tumauto Girian berada di Jemaat Baital Girian sehubungan dengan kami sementara dalam tahapan sosialisasi penerimaan peserta didik baru di sekolah kami. Perlu kami informasikan bahwa untuk kegiatan penerimaan peserta didik baru telah dibuka. Karena itu kami berharap kepada Bapak Ibu yang memiliki anak lulusan SMP kelas 9, bahkan kalau ada anak-anak yang hadir pada saat ini, mari bergabung di SMA Swasta Kristen Tumauto Girian. Kami siap untuk membina anak-anak ini menjadi kader-kader gereja yang berguna bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Kami perlu menyampaikan bahwa SMA Swasta Kristen Tumauto Girian adalah salah satu SMA yang terpilih di tingkat nasional sebagai sekolah penggerak. Di Sulawesi Utara cuma ada 2, salah satunya adalah SMA Swasta Kristen Tumauto Girian. Dengan predikat ini, maka kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah kami akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk platform, sehingga kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara online dan sistemnya digital. Dan puji Tuhan, kami guru-guru dan kepala sekolah sementara dalam tahapan pelatihan kegiatan sekolah penggerak. Banyak prestasi yang kami raih yang pasti jemaat sekalian sudah mengetahuinya. Karena itu sebagai warga Gereja Masehi Injili di Minahasa, kami bermohon dengan penuh kerendahan hati, mari bergabung di SMA Swasta Kristen Tumauto Girian. Karena menurut kami
Siapa yang bisa memajukan sekolah Gemim kalau bukan torang semua yang adalah warga Gereja Masehi Injili di Minahasa. Yang mau bergabung boleh datang langsung di sekolah. Karena kegiatan penerimaan peserta didik baru kami buka dalam 2 bentuk, yaitu offline dan online. Demikian penyampaian kami. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada kami SMA Swasta Kristen Tumauto Girian yang menurut kami adalah bagian dari jemaat Baitul Girian. Karena cikal bakal berdirinya sekolah kami menurut sejarah sekolah ada di jemaat ini. Sehingga kami datang di jemaat ini, mohon kerjasamanya bagi semua orang tua jemaat yang memiliki anak usia sekolah lulusan SMP kelas 9 untuk memasukkan anak-anak kita di SMA Swasta Kristen Tumauto Girian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Info ibadah minggu.
Memberkati keluarga Walando Tumbol untuk diberi kemampuan, kekuatan dan kesehatan di dalam melayani. Dan juga terima kasih kepada keluarga Kamagi Pangalila yang telah menghantar anak mereka, adik Queen Levinka Kamagi, untuk menerima sakramen baptisan di Gereja Gemim Baitel. Dan juga terima kasih kepada seluruh saksi-saksi baptisan yang hadir pada saat ini. Dan terima kasih atas pujian yang sudah dibawakan oleh kolom 9, kolom 10, guru-guru serta pegawai SMA Kristen Tumoto Girian. Dan terima kasih juga kepada songs leader, operator LCD, operator live streaming, kostor, keyboardis, Pelsus yang bertugas saat ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Dan terima kasih pula kepada pemudi Gita Matantu yang telah menyumbang 1 galon sanitizer, kurang lebih 5 liter itu kalau 1 galon. Ya, disampaikan banyak-banyak terima kasih, dan seluruh jemaat yang hadir pada saat ini dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Salam sehat, damai di hati, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat siang, selamat makan di rumah masing-masing.